Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya benar-benar mendapat kehormatan Pak Jeffrey bersedia menjadi host di malam hari ini. Selamat malam rekan-rekan semuanya, para sahabat. Kita bertemu lagi buat yang sudah pernah hadir. Kemudian selamat bertemu bagi mereka yang baru sempat hadir pada hari ini. Jadi setiap kali kita mengadakan sesi bincang sehat secara singkat untuk membahas lumayan detail, tetapi secara tidak terlalu ilmiah, maksudnya tidak hanya berdasarkan referensi dan sebagainya, untuk beberapa hal yang langsung berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, malam hari ini kita akan berbicara mengenai cairan tubuh dan juga dampak dari air minum terhadap risiko kesehatan. Banyak sekali yang berpendapat bahwa air minum ya sekedar air minum itu saja, tidak ada ilmunya, tidak perlu didalami lebih lanjut dan sebagainya. Tapi kita akan melihat di sini bahwa ternyata air minum itu cukup ada beberapa hal yang bisa dibahas. Nah, kita mulai dengan komposisi tubuh. Kalau kita melihat di sini, tubuh itu pada dasarnya terdiri atas 4 hal, yaitu lemak, kemudian cairan tubuh, protein, dan mineral. Jadi sekali lagi, lemak, cairan tubuh, protein, dan mineral. Di mana ternyata bagian terbesar itu adalah memang cairan tubuh, yaitu sekitar 60%. Sementara yang lain-lainnya meskipun juga cukup penting, tetapi porsinya tidak terlalu besar. Bahkan kurang dari separuh dari cairan tubuh. Jadi cairan tubuh benar-benar sangat mendominasi. Nah, karena sangat mendominasi berarti dia juga sangat penting. Nanti kita akan melihat apa saja kegunaannya dan sebagainya. Kalau kita sudah berbicara mengenai komposisi cairan tubuh dan seterusnya, maka kemudian kita coba melihat kandungan cairan tubuh itu disesuaikan dengan rentang usianya. Jadi pada dasarnya mulai dari kita masih janin di dalam kandungan, kemudian sampai bayi lahir, jadi balita, kemudian anak-anak dan dewasa, dan bahkan lansia, cairan tubuh itu sebetulnya selalu berkisar tidak kurang dari sekitar 50 sampai 60%. Meskipun berbeda-beda dari sesuai dengan rentang usianya. Nah, kalau untuk pria yang 19 sampai dengan 50 tahun, itu ternyata cairan tubuh yang ideal itu adalah 43 sampai 73%, di mana rata-ratanya itu adalah 59%. Ini untuk pria. Sementara untuk wanita sedikit agak kurang dari itu. Sekali lagi juga yang usianya 19 sampai dengan 50 tahun itu cairan tubuhnya berkisar antara 41 sampai 60%. Jadi rata-ratanya adalah sekitar 50%. Sekali lagi, lebih dari setengah tubuh kita itu terdiri dari cairan. Kita coba membahas lebih lanjut lagi, di mana saja sih adanya cairan itu. Ternyata baik di otak, darah, jantung, dan seterusnya semuanya ada. Kalau kita melihat, bahkan tulang yang kita pikir dia tidak ada cairannya, ternyata ada. Tulang itu paling sedikit, jumlah cairannya, kandungan airnya itu kira-kira sekitar 22%. Masih di atas 20%. Sementara kalau otot, jantung, otak itu juga semuanya di atas 75% atau minimal 75%. Dan yang tertinggi ternyata kandungan cairan tubuh ini adanya di dalam darah, plasma darah maksudnya, kemudian di hepar atau hati, dan juga di ginjal. Ginjal tentu kita tahu bahwa pasti ini besar sekali kandungannya. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa kandungan seperti itu terbagi-bagi dalam beberapa kompartemen. Ini mohon maaf, ini agak teknis. Jadi kalau kita melihat di bagian yang sebelah kanan, cairan tubuh atau body fluid. Jadi cairan tubuh total itu ternyata kalau untuk
wanita itu sekitar 30 liter, untuk pria sekitar 42 liter. Jadi antara 30 sampai 42 liter itu untuk pria dan wanita dewasa. Nah, di antara 30 sampai 42 liter itu yang terbesar itu adalah cairan intraselular. Nanti kita akan bersama-sama melihat apa sih cairan intraselular, meskipun ini masih terkesan istilah-istilahnya asing, teknis, dan sebagainya. Tapi sebetulnya ini sesuatu hal yang penting untuk kita bisa pahami, sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa menjaga kesehatan secara holistik, termasuk terhadap penjagaan air minum ini. Jadi intraseluler itu paling banyak jumlahnya 22-28 liter. Kemudian ekstraseluler yang biru, warna biru itu 11-14 liter. Di mana ekstraseluler itu terdiri atas dua bagian, yaitu intravaskular dan ekstravaskular. Intravaskular itu antara 2,4 sampai 3 liter. Apa sih sebetulnya yang disebut intravaskular itu? Intravaskular itu gampangnya itu adalah jumlah plasma darah kita. Jadi jumlah plasma darah kita itu antara 2,4 sampai 3 liter. Nah, yang di luar vaskularisasi, di luar aliran darah, itu ada 8,7 sampai 11 liter, itu terdiri atas interstisial dan ya, saya tidak kelihatan slide-nya. Nah, jadi dengan demikian gambarannya adalah seperti itu, transselular maksudnya. Lalu mungkin untuk memberikan gambaran yang lebih jelas adalah seperti gambar yang di kanan. Jadi yang disebut intraselular itu adalah benar-benar cairan yang ada di dalam sel. Itu oleh karena itu namanya ICF atau intracellular fluid. Kemudian yang di luar itu ekstraseluler, itu terdiri atas plasma darah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai interstisial. Yang dimaksud interstisial itu adalah dia tidak ada di dalam sel, tapi dia juga tidak ada di dalam darah. Jadi tempatnya di mana? Tempatnya itu adalah di antara sel-sel. Karena itu disebutnya interstisial. Jadi sekali lagi di antara sel-sel itu dia memberikan seperti absorbance. Jadi seperti apa ya namanya ya? Absorbance itu penyangga gitu. Seperti itu. Terus sebetulnya ada jumlah yang kecil itu namanya transselular. Nah, kenapa kita mesti memahami ini semuanya? Itu ada maksudnya. Kita teruskan lagi. Ini adalah bagan yang sebetulnya cukup sederhana, meskipun gambarnya kelihatannya cukup rumit. Jadi berdasarkan atas jumlah cairan tubuh yang ada, jumlahnya di mana saja, kemudian berapa banyak dan sebagainya, kemudian kita berbicara mengenai metabolisme organ dan cairan tubuh. Jadi kita tahu bahwa paru-paru itu adalah salah satu yang mendukung metabolisme, terutama untuk oksigen. Nah, dari gambar yang di sebelah kiri kita tahu bahwa paru-paru itu mensuplai oksigen. Jadi pada waktu kita menghisap udara dan sebagainya, ada di dalam paru-paru, akhirnya dari paru-paru itu kemudian diteruskan ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam darah, oleh darah ini dikirimkan ke seluruh tubuh oksigennya, sehingga kita mendapatkan energi, dan kemudian sisa-sisa metabolisme oksigen itu yang berupa CO2, karbon dioksida, itu kembali dikirimkan ke darah untuk masuk ke dalam paru-paru. Jadi dengan demikian sekali lagi, paru-paru itu memberikan O2 dan dia menerima balik CO2 atau karbon dioksida. Nah, bagaimana dengan lambung? Lambung juga berfungsi cukup penting untuk metabolisme, di mana lambung ini mensuplai nutrisi. Tetapi seperti yang kita lihat di panah di atas itu, dia tidak menerima balik apa-apa sama sekali lambung itu. Jadi dia hanya memberikan. Sekali lagi hanya memberikan. Sementara kalau air di lambung dan seterusnya itu cuman bolak-balik saja. Jadi masuk ke dalam darah, kemudian
dari darah masuk ke dalam sel, dari sel masuk kembali ke dalam darah, seperti itu. Jadi lambung adalah satu-satunya organ tubuh termasuk usus yang tidak menerima balik hasil sampah metabolisme. Tapi dia sudah punya sampah itu yang dari sisa-sisa makanan. Kemudian bagaimana dengan ginjal? Kalau ginjal ini merupakan kebalikan dari lambung, di mana ginjal tidak mensuplai apapun, tapi kemudian dia menerima balik semua air yang tidak kita pakai, jadi sisa-sisa air, ditambah sampah, di mana yang keluar dari ginjal itu adalah sampah yang disebut sampah nitrogenus. Sampah nitrogenus itu maksudnya adalah kalau ada sekilas saja saya ingin menjelaskan, yaitu kalau misalnya ada pemecahan dari protein menjadi asam amino, kemudian asam aminonya dipecah lagi, sisanya itu akan menjadi amonia, NH3. Amonia itu kemudian dengan air menjadi amonium hidroksida, lalu dikeluarkan di dalam melalui ginjal. Karena itu, mohon maaf, urin kita seringkali berbau pesing dan sebagainya itu adalah karena kandungan amonia yang ada di dalamnya. Dan itu bagus kalau berbau itu, artinya memang sampahnya memang dikeluarkan. Mudah-mudahan ini semuanya cukup jelas. Dan saya memang tidak cepat-cepat. Dari semua itu, maka kesimpulannya adalah karena cairan tubuh itu banyak sekali, jelas bahwa air sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan karenanya air minum dalam jumlah yang cukup sangat penting. Tentunya ini perlu air minum yang sehat. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai cairan tubuh dan mineral sekarang. Kita melihat bahwa di dalam cairan ekstraseluler maupun intraseluler, seperti gambar yang ada di sebelah kiri, itu dimanapun, mau ekstraseluler, mau intraseluler, jadi di dalam seluruh cairan tubuh, itu selalu terkandung mineral. Jadi, ada kation mineralnya itu dan anion juga. Nah, sementara kita tahu bahwa sumber mineral itu didapatkannya ada dari asupan sayur dan buah. Sayur dan buah seperti kita ketahui mengandung mineral. Tapi jumlahnya sedikit, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi mau tidak mau, itu harus didapatkan dari asupan air minum. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, mineral yang terbanyak harus didapatkan dari asupan air minum. Oleh sebab itulah, maka kesimpulan berikutnya adalah asupan air minum harus mengandung mineral, karena ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sementara kita tahu tadi, bahwa mineral yang didapatkan dari buah dan sayur itu tidak mencukupi kebutuhan. Ini kesimpulan yang kedua, saya kira merupakan kesimpulan yang cukup penting. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, kita berbicara mengenai asam basa. Sekilas saja, kita tahu dari mulai SMA dulu, ada pelajaran kimia, kemudian pH itu kita tahu dari 0 sampai 14. Kalau 1, 0 sampai 6 itu dianggap bersifat asam, kemudian 7 itu netral, kemudian 8 sampai 14 itu dianggapnya bersifat basa. Nah, apa sih gunanya pembahasan mengenai asam basa ini? Gunanya antara lain sekilas yang benar-benar kita butuhkan itu adalah bahwa cairan lambung ternyata suasananya itu asam sekali. Jadi pH atau keasaman cairan lambung itu menurut referensi adalah antara 1,5 sampai 3,5. Jadi bayangkan ini asam sekali. Sementara kalau pH dari plasma darah dan hampir keseluruhan cairan tubuh yang lainnya di luar cairan lambung itu benar-benar netral sekitar 7,4 dan bahkan 7,4 ini plus minusnya juga hanya koma sekian. Jadi paling 7,3 sampai 7,5 atau 7,3 sampai 7,6 tidak banyak. Ini semuanya akan distabilkan oleh adanya
kandungan atau komposisi mineral yang ada di dalam cairan plasma maupun cairan tubuh yang lain. Jadi dengan demikian, kita mau minum asam, mau minum basa, mau minum segala macam, itu pada dasarnya darah itu tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Nah, berikutnya dari apa yang kita ketahui mengenai pH atau keasaman cairan tubuh ini, apalagi dengan demikian kita melihat bahwa kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri, itu disebutkan bahwa cairan lambung itu bahkan sanggup melarutkan stainless steel. Bayangkan itu. Dan itu bukan saya yang menulis karena referensinya langsung yang saya dapatkan mengatakan seperti itu. Jadi besi bahkan stainless steel itu akan bisa dilarutkan oleh cairan lambung. Ini membuktikan bahwa cairan lambung itu betul-betul sangat asam. Nah, kalau kita lihat cairan lambung itu memang mengandung yang pertama adalah asam klorida, kemudian lipase yaitu enzim untuk mencernakkan lemak, kemudian pepsin ini adalah enzim untuk mencernakkan protein. Jadi lemak dan protein itu penting sekali untuk dicerna di dalam lambung. Itu yang pertama kali sebelum dia akhirnya nanti dicerna di usus halus dan diabsorpsi. Jadi dengan demikian, dengan keasaman yang tinggi itu, fungsi cairan lambung adalah yang pertama, memusnahkan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Sebagaimana diketahui, ini adalah merupakan imunitas awal, jadi proteksi awal. Kemudian berikutnya, cairan lambung itu juga memecah dan mencerna lemak, dan memecah dan mencerna protein juga. Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi adalah karena itu maka cairan lambung itu memang harus bersifat asam kuat. Jadi pH-nya harus sangat rendah. Nah, berdasarkan atas ini maka kita bisa menyimpulkan, kesimpulannya agak panjang. Kita tahu bahwa cairan lambung itu benar-benar bersifat sangat asam dan memberikan air minum yang bersifat basa ini justru akan melemahkan fungsi dan manfaat cairan lambung tersebut. Jadi sekali lagi saya garis bawahi. Kalau kita minum asupan air minum basa yang banyak dipromosikan di luaran sana, itu justru akan melemahkan fungsi dan manfaat cairan lambung itu. Karena cairan lambung itu harus asam. Nah, kalaupun misalnya kita minum yang bersifat basa itu sifatnya pengaruhnya yang sesaat. Karena secara alami, lambung akan memproduksi lagi asam lambung yang cukup banyak, sehingga pH-nya akan kembali seperti angka semula, yaitu 1,5 sampai 3,5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa air minum yang ideal dan sehat itu adalah air mineral, sekali lagi mengandung mineral, yang bebas hama dengan keasaman yang normal. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Kita sekarang melihat mengenai persyaratan kualitas air minum sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi mikroorganismenya harus 0. Kemudian parameter fisiknya harus tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. pH-nya antara 6,5 sampai 8,5. Mineralnya harus ada sesuai persyaratan. Kemudian logam berat ini ada persyaratannya, tapi pada dasarnya harus tidak terdeteksi. Begitu juga pestisida, desinfektan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan atas persyaratan kualitas air minum ini, maka kemudian kita melihat coba dari pemrosesan air minum yang tersedia, ternyata air minum yang sehari-hari kita minum, kecuali air yang kita rebus sendiri ya, itu pada dasarnya dibagi atas 2 bagian yang besar, yaitu air demineralisasi dan air mineral, air minum mineral. Kalau air demineralisasi itu terbagi-bagi lagi. Ada air destilasi, kemudian ada yang disebut air ion exchange. Jadi ion-ion di dalam air itu akan ditukar dengan filtrasi sedemikian rupa sehingga air yang keluar itu akan menjadi bebas mineral. Juga air RO atau reverse osmosis itu pada dasarnya itu adalah juga
menghilangkan mineral yang ada di sana. Nah, kalau kita melihat sekarang, apakah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada di sana? Jawabannya adalah tidak ada untuk air yang dimineralisasi itu, jenis apapun. Kemudian jenis berikutnya adalah air mineral. Air mineral ini terdiri dari, kalau melihat prosesingnya, pemrosesan, ada yang melakukan pemrosesan itu, air itu dilakukan destilasi terlebih dahulu, jadi seperti yang di atas, tapi kemudian setelah itu ditambahkan mineral. Dan mineralnya benar-benar mineral yang terukur. Jadi dengan demikian, untuk air murni plus mineral ini, mineralnya ada. Lalu air filtrasi. Air filtrasi ini mineralnya ada, karena hanya beberapa saja yang tersaring, tapi mungkin masih tercampur mineral yang tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya seperti kalau kalsiumnya terlalu tinggi, ini disebutnya air dengan kesadaran yang tinggi. Ini banyak terjadi untuk air yang difiltrasi begitu saja. Yang paling bagus tentunya yang berwarna hijau itu adalah air filtrasi selektif. Jadi yang benar-benar filtrasinya itu sedemikian selektifnya sehingga kandungan mineralnya tetap ada sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kontaminannya tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada tersedia alat yang bisa memberikan air filtrasi selektif itu? Ternyata jawabannya sebelum itu kita simpulkan dulu. Jadi air minum yang sehat dan ideal adalah yang sesuai dengan persyaratan Permenkes, bebas bakteri, dan masih mengandung mineral yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah ada? Sebelum berbicara mengenai itu, kita dari kesimpulan yang awal tadi, sekali lagi coba kita melihat lagi dari awal adalah yang pertama, air benar-benar kita setuju sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, asupan air minum yang mengandung mineral itu dibutuhkan. Karena mineral yang didapatkan dari buah dan sayur itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Lalu cairan lambung itu juga harus bersifat sangat asam. Dengan demikian, kalau kita memberikan asupan air minum yang basah, justru akan melemahkan fungsi dan manfaat cairan lambung tersebut. Dan yang terakhir adalah air minum sehat dan ideal adalah yang sesuai dengan persyaratan Permenkes, bebas bakteri, dan mengandung mineral yang dibutuhkan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah ada alat yang bisa memberikan air minum yang ideal itu? Jawabannya ternyata adalah ada. Dan itu adalah e-spring. Kalau kita melihat e-spring, maka kita melihat di sini prosesnya itu sebetulnya terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah prefiltrasi. Kemudian yang kedua filtrasi selektif. Ini yang disebutkan. Dia bisa memfiltrasi kontaminan, tapi tetap meloloskan mineral yang dibutuhkan. Nah, berikutnya setelah dilakukan filtrasi itu, dilakukan sterilisasi dengan ultraviolet. Kalau di farmasi, kita tidak boleh mengatakan ultraviolet itu sebagai alat sterilisasi. Tapi kita katakan untuk membebashamakan. Karena ini belum diakui sebagai cara sterilisasi secara global, jadi di dunia. Nah, kalau kita coba melihat lebih jauh lagi dengan e-spring ini, kita melihat ke dalamnya. Yang pertama, yang sebelah kiri, prosesnya dimulai dengan prefiltrasi. Prefiltrasi ini menggunakan bahan PP atau polipropilen. Jadi dengan demikian, karena ini mengandung polipropilen, itu benar-benar sangat inert. Atau yang dimaksud adalah benar-benar tidak mengkontaminasi apa-apa sama sekali. Dan dia memfiltrasi partikel sampai dengan 1 mikron. Jadi partikel-partikel yang besar itu difiltrasi dengan prefilter ini. Berikutnya, setelah prefilter, air itu akan melewati karbon block, di mana di sini oleh karbon tersebut, karbon block itu karbon yang dipadatkan, dan karbon ini pilihan biasanya didapatkan dari arang yang berasal dari kelapa, sabut kelapa.
karena itu yang terbaik. Dan kemudian dia bisa memfiltrasi 140 kontaminan pengganggu kesehatan, dan kemudian kalau filtrasinya partikelnya sampai dengan 0,2 mikron. Nah, setelah dilakukan pre-filtrasi dan filtrasi, kita melihat ke sebelah kanan bawah, berikutnya dilewatkan melalui stainless steel sepanjang lampu ultraviolet. Kegunaannya tentu untuk membasmi mikroorganisme baik bakteri maupun virus. Bahwa lampu ultraviolet itu dengan jumlah kadar yang tertentu dengan waktu yang tertentu pula itu bisa membasmi mikroorganisme, dan ini sudah dibuktikan. Jadi dengan demikian setelah melewati 3 tahapan itu, maka air yang difiltrasi dan sudah dibebasamakan itu siap dilewatkan sebuah tubing, jadi pipa, untuk keluar dan ditampung dan siap minum. Ini masih ditambah lagi dengan peralatan elektronik lagi yang sangat rumit, tapi sebetulnya pemakaiannya sangat sederhana dan sangat praktis. Jadi dengan demikian, maka eSpring itu adalah air minum yang sehat, ideal, praktis, dan ekonomis. Kesimpulannya adalah seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, meskipun saya masih ingin berbicara banyak, tapi lebih baik kita sampai pada tanya jawab saja. Dan satu hal yang ingin saya titipkan adalah apa yang Anda putuskan hari ini benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Selamat malam, senang sekali bisa berbagi dengan para sahabat semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya yang luar biasa ya, untuk kita bisa belajar tentang pentingnya air buat kesehatan tubuh kita. Karena kadang-kadang orang mikirnya mau sehat, pikirnya hanya vitamin, tapi mereka lupa ya bahwa juga butuh air untuk membantu kesehatan. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan coba buka chatnya. Oh, ternyata masih kosong nih. Jadi teman-teman silakan bagi yang mau bertanya, kita bisa diketik di kolom chat box. Mungkin saya akan sedikit sharing ya tentang eSpring ini juga, karena kami sudah menggunakan eSpring sudah hampir 20 tahun sampai saat ini. Memang awalnya setiap kali, ya termasuk kami juga, waktu mau membeli eSpring, kita merasa, aduh, penting nggak sih ya? Bagus nggak sih? Kan harganya juga lumayan nih. Tapi sebenarnya setelah dihitung-hitung, ini nggak mahal sama sekali. Nanti saya akan tunjukkan ya tentang perhitungannya juga. Apalagi sekarang untuk membeli eSpring ada program cicilan. Jadi saya ingat nih, karena saya juga ada beberapa teman yang suka main sepeda. Suatu hari saya ketemu orang yang baru membeli sepeda yang lumayan mahal. Harga sepeda lipat, harganya 50, ada yang 60, 70 juta deh. Wah, saya kaget ya, karena saya nggak berani beli sepeda seharga segitu. Terus dia cerita, dia bilang, ya dia beli sepeda itu, dia cicil tiap bulan, dan dia yang tadinya perokok berat, gara-gara dia diharuskan, dipaksa untuk membayar cicilan sepeda itu tiap bulan, jadi dia totally udah berhenti merokok. Oh, jadi saya kepikir hebat ya, ternyata dengan dia nyicil, dia dipaksa buat hidup sehat, malah jadinya juga membayar sepeda tersebut. Ya, jadi luar biasa lah pokoknya buat saya waktu itu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, harga eSpring ini nanti ada sesi di akhir saya akan jelaskan juga. Cicilan per bulan itu sekitar 1 juta untuk membeli unit eSpring-nya. Tapi ini benar-benar sebuah investasi kesehatan jangka panjang. Ya, ingat tadi apa kata Pak Hari ya tentang pentingnya mineral. Kadang saya ketemu orang yang waktu saya coba jelaskan eSpring bahwa kita butuh mineral, dia bilang, nggak usah lah, ntar dari makanan juga dapat. Nah, coba digaris bawahi. Dari makanan juga dapat mineral. Kalau kita tanya lagi, memangnya Bapak atau Ibu suka makan sayur dan buah? Dia bilang, jarang sih, kalaupun pas ketemu aja. Padahal mineral itu adanya di sayur dan buah. Jadi kalau di dalam makanan dia dalam 1 hari nggak ketemu sayur dan buah, dan dia minum air yang nggak ada mineralnya, ya waduh, itu bisa berefek nggak bagus untuk jangka panjang. Ya, oke,
kita akan nanti saya lanjutkan lagi ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pak Hari, ada pertanyaan dari Pak Sajar, izin tanya, untuk mineral dalam air minum, kadar mineral yang aman berapa ppm? Dan mineral dari fosil bebatuan, apakah bisa membebani ginjal? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey dan Pak Sajar pertanyaannya. Jadi mineral di dalam air minum itu yang aman berapa ppm? Sebetulnya adalah kalau kita melihat paling gampang disamakan saja dengan kandungan dari air cairan tubuh kita. Jadi misalnya kalau natrium itu sekitar 140 milimol. Maaf, ini sekali lagi agak teknis ya. Kalau natrium itu sekitar 140. Kemudian kalau kalium itu sekitar 4. Kalsium juga sekitar 4 dan seterusnya. Kemudian ada Fe juga, tapi Fe itu rendah sekali, persyaratannya rendah sekali. Lalu kemudian ada persyaratan yang lain juga. Ini semuanya ada di Permenkes 492. Saya sebetulnya punya Permenkesnya itu, tapi kebetulan ada di tempat yang lain, Pak Sajar. Jadi mohon maaf. Nanti saya akan bisa share Permenkesnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mineral dari fosil bebatuan apakah bisa membebani ginjal? Nah, ini saya harus sangat berhati-hati menjawab. Jadi begini, memang benar bahwa ada pemrosesan air minum yang dilewatkan saringan dari fosil batu-batuan. Nah, kemudian kalau dari apa yang saya pelajari, batu-batuan itu ada yang kandungan kalsiumnya itu tinggi sekali, Pak Sajar. Jadi dengan demikian, kemungkinan kalau kandungan kalsiumnya itu tinggi dan kemudian ini dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama, terus-menerus, ini akan bisa membebani ginjal. Jadi sekali lagi membebani ya, bukan membuat ginjal rusak dan sebagainya, membebani. Jadi tergantung pada level kesehatan masing-masing. Dan sebagaimana kita ketahui, selain kalsium, itu batu-batuan itu juga mengandung silikat. Nah, masalahnya adalah silikat itu adalah mineral, termasuk mineral yang tidak larut. Jadi dengan demikian, karena dia tidak larut, pada dasarnya kelarutannya itu kecil sekali, dan kemudian kita ikut minum, maka ini juga bisa menimbulkan gangguan di dalam pencernaan dan gangguan di dalam keseimbangan mineral darah. Itu saja kira-kira Pak Sajar. Terima kasih. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Mungkin saya tambahkan sedikit kalau mungkin ada di antara teman-teman yang agak kurang familiar dengan tentang mineral ini ya. Sebentar, saya share dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi, dalam teknologi air, tadi Pak Hari sudah sampaikan, jadi saya hanya mau highlight aja, ada yang namanya reverse osmosis. Nah, ini jadi air yang awal ya dimasukkan dalam teknologi reverse osmosis, hasil airnya adalah air yang bebas mineral sama sekali. Jadi nggak ada mineralnya. Jadi contoh seperti aki mobil atau air infus itu kalau nggak salah itu juga nggak ada mineral sama sekali. Nah, ini ada artikel mengenai bahayanya untuk kesehatan dari air yang nggak ada mineral. Saya nggak bahas sekarang ya, nanti topik yang lain aja. Ini juga ada karakteristik air reverse osmosis yang nggak ada mineral sama sekali. Nah, jadi di luaran sana ada demonstrasi yang dulunya sempat heboh tapi menyesatkan.
Jadi dengan menggunakan 2 katoda dimasukkan ke dalam gelas air. Jadi nanti si pendemo akan mengatakan, tuh, yang air minum Eastspring atau merek-merek terkenal seperti Aqua, Ades, Evian bahkan, tuh berubah jadi warna hijau, jorok banget ya. Ini kotor sekali, mesti ganti. Bapak dan Ibu mesti beli yang reverse osmosis. Nah, kalau kita lihat yang air reverse osmosis, memang jernih. Setelah dimasukkan 2 katoda, dicolok ke listrik, nggak ada reaksi apa-apa. Nah, ini artinya apa? Seringkali penjelasannya salah, ya. Padahal ini hanya menjelaskan bahwa di air reverse osmosis karena tidak ada mineral, tidak ada penghantar listrik, ya kalau Anda lihat di kanan bawah ya, anoda katodanya, jadi nggak ada aliran listrik sehingga ya nggak ada reaksi apa-apa. Tapi di air mineral karena banyak mineral yang juga kita butuhkan, akhirnya ada penghantar listrik. Seperti itu teman-teman. Jadi ini dulu sempat heboh, tapi sekarang kayaknya udah jarang karena masyarakat sudah makin mengerti apa itu namanya mineral. Nah, tadi dari pertanyaan Pak Sajar, kita punya namanya total dissolved solid. Dari alat ini kita bisa mengukur ppm, ya, jumlah mineral yang ada dalam air minum. Jadi kalau Anda coba dengan alat ini air Evian, Aqua, Ades, apalagi ya, merek-merek yang memang mineral water dan Eastspring, itu akan muncul angkanya. Ya, sekitar 200-an, 300-an, kurang lebih seperti itu. Tapi di RO, kalau kita tes, itu TDS-nya, total dissolved solid-nya 0. Dan emang harusnya 0. Kalau dia malah lebih, malah nggak bagus air RO-nya. Jadi kalau di luar negeri, di negara-negara maju, RO seperti ini sudah nggak boleh digunakan untuk rumah tinggal. Tapi boleh untuk industri, pabrik-pabrik, silahkan, nggak apa-apa. Tapi buat rumah tinggal, itu nggak boleh. Karena kita butuh mineral water seperti itu. Oke, itu sih tambahan dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Hari. Dari Pak Satria Husin di Makassar. Malam Pak Hari, selain Eastspring, air mineral yang ada di luar, yang mana yang aman dikonsumsi? Silakan Pak Hari. Masih. Jadi sekilas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak tadi, kalau berbicara mengenai TDS atau total dissolved solid, itu persyaratan dari Permenkes kebetulan saya ingat itu batasnya adalah 500 ppm, jadi cukup tinggi. Artinya mineralnya memang benar-benar harus tetap ada, dan itu bisa dipakai sebagai salah satu indikator. Kemudian pertanyaan dari Pak Satria, Pak Iya betul Iswarin. Pak Satria. Ya. Pak Satria itu yang di luar sana, yang mana yang aman dikonsumsi. Tentunya kalau kita melihat adalah air itu harus bebas hama. Kalau bebas hama, kita mau tidak mau karena tidak bisa memeriksa sendiri, ya harus percaya pada produsennya. Kemudian yang kedua, perlu mengandung mineral. Dan kalau air kemasan yang di luar sana, itu ada yang mencantumkan kadar mineralnya dan seterusnya. Itu sejauh dia memenuhi persyaratan Permenkes, berarti memang dia bagus, Pak, cukup memenuhi persyaratan. Masalahnya hanya karena dia dikemas dalam botol, maksudnya air mineral dalam kemasan ini yang saya maksudkan, itu kita tidak bisa menghindari kontaminasi dengan plastiknya, meskipun plastiknya sudah dipilih plastik yang paling stabil, misalnya seperti itu. Tapi tetap risiko itu tetap akan ada. Jadi memang tetap kembali ke apa yang kita bahas atau kita bicarakan, mungkin bisa dijajaki agar dalam jangka panjang kita lebih bagus punya seperti pabrik air minum sendiri. Jadi kita tidak bergantung pada yang manapun di rumah kita, Pak. Gambarannya adalah seperti itu. Bukan berarti bahwa air di luar sana tidak ada yang bagus ya. Ada, pasti yang bagus ada. Silakan kalau ada tambahan, Pak Jeffrey. Oke. Baik, makasih Pak Hari. Mungkin saya tambahkan sedikit saja. Jadi Pak Satria,
untuk air mineral memang nggak hanya Eastspring. Jadi banyak produsen-produsen di luar sana juga yang fokusnya adalah mineral water dari merek-merek yang dunia seperti Evian yang harga sebotolnya juga mahal banget buat air putih ya, sampai yang terkenal di Indonesia lah seperti Aqua contohnya. Jadi saya bukan untuk menjelekkan atau apa, air mineral di luaran sana dalam galonan atau botolan mungkin waktu awal diisi itu nggak masalah, mungkin bagus. Saya percaya dengan itu. Mereka juga punya QC ya, quality control. Yang jadi masalah adalah kalau teman-teman lihat di sini di galon ini ada di plastiknya biasanya ya, ada keterangan petunjuk penyimpanan, simpan di tempat bersih, sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung dan benda-benda berbau tajam. Nah, tapi dalam prakteknya teman-teman, kalau kita lihat di Indonesia ya di banyak kota lah, ini dengan truk bak terbuka mereka mengangkat puluhan bahkan ratusannya kalau beberapa truk galonan ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau di negara maju nggak boleh, ini harus kontainer tertutup, bahkan ber-AC, ya, karena air akan berpengaruh sekali. Tapi kalau di Indonesia saat ini, ya masih seperti ini ya, udah sampai di tempat, ditaruh di pinggir jalan dulu, ntar diambil-ambil lagi. Jadi ini yang menjadi problem. Nanti kalau kena hujan lagi, bagaimana? Udah itu penyimpanannya. Seringkali penyimpanan, ini saya foto waktu saya lagi naik sepeda dan saya berteduh dari hujan, terus saya menoleh ke kanan, saya lihat, wih, ini bener banget ya yang dikatakan di training-training, karena galonan memang sering banget dengan gas gitu. Jadi bisa ada kontaminasi. Dan waktu kita beli galonan ini, pertanyaannya, itu diisinya kapan? Kalau kemarin atau minggu lalu masih oke, karena waktu saya pernah ikut sebuah health talk juga dikatakan air yang bagus itu setelah difilter, ya 3 hari deh disimpan boleh. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, lebih baik dibuang. Ambil lagi fresh water. Nah, yang Pak Hari jelaskan tadi, yang namanya Eastspring, itu idenya adalah fresh water. Anda haus, Anda ambil air. Anda mau makan siang, ambil tumbler dulu atau teko, isi air, Anda minum. Itu air lagi bagus-bagusnya. Karena baru difilter, seperti itu ya. Nah, ini juga kita lihat, tempat penyimpanannya, lalu yang merek-merek terkenal juga sangat riskan dari apa? Pemalsuan. Dan ini dari berita-beritanya banyak ya. Pemalsuan, tutupnya dipalsukan, ini itu. Jadi ya ngeri aja. Nah, dengan Eastspring, ini membantu kita yang konsen kesehatan, apalagi yang punya anak-anak kecil, punya orang tua sudah lanjut usia, ya papa mama saya dan papa mama mertua, saya pastikan mereka juga menggunakan Eastspring, udah belasan tahun lah ya. Jadi ini sangat membantu kesehatan kami. Ya, banyak orang-orang yang sudah menggunakan dan ini sangat membantu dan praktis. Kalau teman-teman lihat, yang katup Hayakawa itu yang sedang diambil air sama seorang anak, ini juga praktis ya, karena dengan Eastspring ini, kalau Anda mau pindah ke villa, misalnya di masa pandemi, udah saya mau ke villa saya aja deh, mau 6 bulan. Eastspring ini tinggal Anda pindahkan aja. Karena kerannya bisa kerannya tetap ya, kerannya bisa dipasangkan dengan katup Hayakawa. Jadi fleksibel banget, Anda bisa bawa kemana-mana untuk mendapatkan air minum yang sangat baik. Bahkan beberapa orang yang sangat sensitif, kulit wajahnya sering jerawatan, ini dan itu, mereka menggunakan Eastspring untuk mencuci wajah. Malah jangan kaget ya teman-teman ya, ini memang orang yang sangat kaya raya nih. Ada yang memasangnya di kamar mandi dan dia gunakan buat mandi. Itu sudah over banget, mungkin uangnya dia punya pohon yang menghasilkan uang gitu ya istilahnya. Jadi tapi untuk Anda bayangkan memang kita butuh air mineral yang bagus. Kalau orang wajahnya bermasalah jerawat lalu menggunakan air yang banyak mineral, banyak logam berbahaya, makin rusak kulit wajahnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan Pak Satria. Oke, sekarang kita ada pertanyaan lagi nih, Pak Hari, dari Pak Iswarin. Dalam penggunaan air kan ada 4 macam. Jadi buat konsumsi sudah ada persyaratan. Silakan Pak Hari. Iya Pak. Ya ini Ibu Iswarin mungkin ya. Oh iya. Saya
juga tidak terlalu paham pertanyaannya. 4 macam itu apa saja, kemudian yang dimaksud buat konsumsi sudah ada persyaratan. Mungkin nanti kita bisa menghubungi mereka yang mengundang Ibu Iswarin untuk bisa lebih lanjut, Pak. Ya, makasih Pak Hari. Jadi mungkin kalau untuk persyaratan diminum, betul Bu, kalau kita bawa air ke laboratorium, nanti kita bisa tes. Ada tes fisika, kimia, dan biologi. Air yang layak minum itu air yang harus melalui 3 tesnya ini. Ya, kalau air bersih itu hanya tes kimia dan fisika. Air bersih itu buat mandi, cuci piring, ya. Tapi kalau buat minum mesti tambah lagi tes mikrobiologinya. Mudah-mudahan mungkin itu yang dimaksud. Sekarang dari Ibu Hana, malam Pak Hari, Pak Jeffrey, untuk pemasangan e-spring apa saja persyaratan kualitas air yang acceptable untuk bisa digunakan tanpa perlu filtrasi tambahan? Silakan Pak Hari. Saya kira ini pertanyaannya lebih bagus kalau dijawab Pak Jeffrey. Tapi sebelum Pak Jeffrey menjawab secara lengkap, ini saya ingin sedikit menambahkan saja bahwa yang paling penting yang kita harus konfirmasi adalah air keran yang akan dipasang e-spring itu harus tidak mengandung besi. Karena biasanya kalau air itu lewat pipa galvanik dan sebagainya, kemudian ada besinya, ada bau besi di air itu, ini akan menyebabkan ter-e-spring cepat buntu. Gambarannya kira-kira salah satunya ada seperti itu. Kemudian beberapa juga kualitas air yang berbeda-beda. Ada tempat-tempat terutama kalau tempatnya itu di pinggir pantai. Jadi maksudnya dekat pantai, dekat laut gitu. Itu seringkali kadar kalsiumnya itu tinggi. Ini yang disebut air yang kesadarannya tinggi. Kalau itu terjadi, maka filter itu akan cepat harus diganti. Itu gambarannya seperti itu. Nah, yang lengkapnya silakan Pak Jeffrey. Oke, memang yang dianjurkan Bu Hana untuk e-spring adalah air pump ya, air ledeng. Jadi air yang sudah di treatment awal itu yang dianjurkan dari MW. Nah, kalau misalnya di rumah seseorang itu airnya masih air tanah dan dia mau pasang e-spring, dia perlu tes air dulu ke lab atau ke perusahaan yang menjual filter air. Nanti dia akan periksa dan dia akan anjurkan ini tambahan pre-filternya. Kebetulan saya dulu di rumah yang lama kami menggunakan air pump, air ledeng. Jadi kita nggak butuh filter, langsung pasang. Itu masih di rumah orang tua waktu itu. Nah, sekarang setelah kita pindah di rumah sendiri, memang di sini air tanahnya masih oke. Jadi kami sudah sejak tahun 2012, berarti sudah 9 tahun, kita menggunakan air tanah untuk e-spring kami. Memang betul ada perlu filtrasi tambahan. Karena air di sini ada mengandung besi dan mangan, tapi nggak terlalu sampai bagaimana. Jadi masih bisa dihandle. Oke, semoga menjawab pertanyaan Bu Hana. Sekarang dari Bu Yuli. Malam Pak Hari, kalau kita sudah punya e-spring ditaruh di galon, sebaiknya berapa lama? Silakan Pak Hari. Masih di unmute, masih di mute Pak Hari. Maaf. Jadi kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan yang erat sekali kaitannya dengan air. Kami itu pernah mengadakan penelitian bahwa air yang biasa, jadi air yang biasa, dalam waktu 24 jam, kalau dibiarkan dalam kondisi terbuka begitu saja, itu kontaminasi bakterinya sudah cukup banyak. Jadi dengan demikian, kalau air galon itu tentu akan, maksudnya kalau e-spring kemudian ditaruh di galon, yang kita sarankan adalah galonnya, terutama mulut galon, itu sebaiknya dibuat dengan alkohol 70%. Misalnya. Jadi dengan demikian kontaminasinya betul-betul sangat kurang. Terus kemudian kalau kita sarankan tidak lebih dari 2 kali 4 jam sih. Gitu.
Nah, tapi bagaimana silakan Pak Jeffrey. Oke, saya akan tambahkan jawaban pertanyaan dari Bu Yuli ya. Jadi memang sebagian orang bertanya kepada saya masih boleh nggak memakai galon? Kenapa? Karena mereka masih ingin menggunakan dispenser. Biasa alasannya itu. Taruh air di galon, taruh di dispenser supaya dapat air panas dan air dingin. Kami juga pernah melakukan hal itu. Sampai dalam sebuah health talk, itu menyadarkan kami bahwa, oh iya, kalaupun kita masih mau tetap insist, tetap mau pakai galon, boleh Bu Yuli, tapi jangan isi full. Isinya kalau bisa yang 3 hari itu sudah habis. Karena air yang sehat itu ya jangan lebih dari 3 hari deh kalau untuk disimpan. Jadi di galon itu isi 1/5, pokoknya habis isi lagi. Dan juga lebih baik ya karena nggak berat, nggak membuat cedera di tulang belakang. Dan kalau memang mau seperti itu, galonnya pun perlu diganti. Jadi mungkin per 2 minggu sekali beli galon yang baru, karena kalau galon baru kita asumsikan udah disterilkan sebelumnya, gitu ya. Jadi jangan kita sendiri karena kita nggak tahu dalamnya bagaimana. Tapi kami sekarang udah berapa tahun ini kita sudah nggak pakai dispenser lagi, kita gunakan termos kecil. Jadi kalau saya butuh air panas mau buat protein powder, protein shaker, saya mau buat teh dan lain-lain, saya ambil termos kecil, saya ambil air dari e-spring, saya panaskan, cepat banget gitu ya. Jadi kalau mau air dingin ya saya tinggal buka kulkas. Dan di kulkas kami air botolannya juga hanya ada 2. Ya, anak saya pernah nanya, kenapa sih cuma 2 dan nggak besar-besar? Saya bilang karena supaya kita sering mengganti air, sering mengisi air, itu yang penting. Kita nggak mau dalam lemari es kita ada 15 botol air supaya nyaman. Enggak, ya kita butuhkan seringnya itu. Terus pertanyaan berikutnya, dan kalau air mineral kita masak bagus nggak ya? Nggak ada masalah Bu Yuli, masak dengan air mineral nggak masalah sama sekali. Pertanyaan berikutnya dari Pak Bubu, malam Pak Hari, saya mau bertanya, air mineral dalam e-spring itu berkualitas bagusnya kayak gimana ya? Dan juga 1 hari boleh berapa lagi minum, Pak? Mungkin berapa banyak minumnya kali, Pak? Silakan Pak Hari, buat kualitas ya, e-spring. terima kasih. Pertanyaan ini bagus sekali, Pak Bubu. Jadi dengan demikian, kenapa e-spring itu bagus? Nomor 1, karena dia benar-benar bebas hama. Jadi air yang keluar dari e-spring itu benar-benar kita yakini bebas hama karena melewati ultraviolet itu tadi. Sementara kalau air yang pun itu kita tidak bisa tahu apakah bebas hama atau tidak. 1 itu. Kemudian yang kedua, dia masih mengandung mineral, tetapi sama sekali bebas dari 140 jenis kontaminan yang berisiko untuk menimbulkan masalah di kesehatan. Jadi dengan demikian itu yang kedua, kenapa berkualitas bagus. Kemudian yang ketiga, dia sudah mendapatkan beberapa sertifikat. Jadi untuk sertifikat untuk ramah lingkungan dan sebagainya seperti itu. Dan ini bersifatnya internasional. Jadi dengan demikian kita benar-benar bisa mengandalkan. Dan pertanyaan berikutnya adalah 1 hari boleh minum berapa banyak? Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dari health talk di hari Jumat yang lalu kita tahu bahwa kebutuhan air minum seseorang itu adalah 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya Bapak itu berat badannya 70 kilo katakanlah, maka sebetulnya yang perlu minum air, benar-benar air putih, air mineral, itu antara 2 sampai dengan 2,8 liter, Pak. Nah, untuk ini silakan ditambahkan oleh Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Saya akan coba tambahkan sedikit ya. Saya gunakan screen lagi. Nah, ini teman-teman, e-spring kita. Jadi kelebihan dia adalah dia bisa menyaring logam-logam dan mineral yang berbahaya, tapi dia loloskan mineral yang kita butuhkan. Ya, jadi itu namanya filtrasi yang selektif. Teknologinya canggih banget.
dan dia membunuh 99,99% virus dan bakteri. Jadi air yang kita minum itu sudah bebas virus, bebas bakteri dengan mineral yang kita butuhkan. Nah, ini perlu waktu lebih banyak ya untuk membahas cartridge-nya, ada UV, ada karbon, ini juga spare part-nya kita bisa lihat. Nah, tentang kualitas nih, saya belum bahas, nanti saya bahas yang isinya ya, Pak, Bu. Sekarang saya bahas plastiknya nih. Ada orang bilang, yang di luaran itu harganya murah banget, hanya beberapa ratus ribu udah bisa beli loh filter air. Nah, coba bandingkan bahan plastiknya deh. Tadi Pak Haris sudah sebut ya bahannya pori apa gitu ya. Pernah ada satu kejadian, satu rumah tuh kebakar, wah rumahnya habis ya, dan e-springnya pun terbakar. Dia pikir ini harus ganti nih e-springnya. Tapi ternyata yang rusak itu hanya luarnya saja. Ya, tapi di dalamnya itu nggak rusak, teman-teman. Memang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahan plastik yang digunakan untuk membuat e-spring ini nggak main-main. Makanya saya sudah memakai 20 tahun, Pak Hari juga mungkin mirip-mirip, bahkan ada yang diwarisin buat anaknya, itu nggak rusak gitu. Karena memang bahannya ini, plastiknya bukan plastik yang kena panas sudah mulai, ya Anda tahu lah ya, kayak murah-murah, apa resikonya gitu. Kalau kita beli sesuatu yang mahal berkualitas juga untuk jangka panjang. Nah, ini tadi Pak Hari sudah sampaikan, ini bagus bukan karena kami yang memakai dan mau menjual e-spring. Ini karena sudah ada sertifikasi dari NSF. NSF itu juga bukan miliknya MW, tapi ini adalah badan dunia, ini pihak ketiga. Jadi mereka memang memberikan sertifikasi untuk produk-produk yang bisa diakui secara internasional dari segi kesehatan. Nah, Anda bisa Google kok NSF ini apa dan apa saja yang sudah dikasih sertifikasi. Nah, ini ya about NSF, ada penjelasannya detail. Nah, ada 5, yang nomor 42, nomor 53, nomor 55, ini semua mengenai performa UV-nya, karbon padatnya, buat segala macam deh, kita nggak jelaskan semua sekarang ya. Jadi dengan 5 sertifikasi yang didapat dari NSF ini membuat banyak orang jadi makin mengerti betapa luar biasanya e-spring. Bukan hanya di Indonesia loh, waktu saya ke Korea, bahkan ada teman gereja saya, tetangga saya, dia ke Jepang, dia nginep di Airbnb, itu yang punya rumah, dia taruh e-spring di dapurnya. Karena di Jepang tuh penjualan e-spring luar biasa ya. Korea, Amerika, di Rusia. Jadi ini benar-benar produk global. Nah, ini yang tentang yang tadi ya, sumber air. Tadi sudah saya jawab ke Bu Hana. Oke, semoga tadi menjawab pertanyaan Pak Bubu. Sekarang kita lanjut ke Pak Igu. Malam Pak Hari, misal merek A 100 ppm dengan merek B 85 ppm. Mana yang lebih baik diminum? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih. Jadi mengenai ini jumlah ppm dan sebagainya, ini kita memang tergantung pada apa yang 100 ppm dan apa yang 85 ppm itu, Pak Igu. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah TDS atau Total Dissolved Solid seperti yang dijelaskan oleh Pak Jeffrey tadi, sejauh itu di bawah 500 ppm sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Kesehatan, maka dua-duanya ini bagus. Sekali lagi kalau ini yang dimaksud ppm-nya adalah TDS. Tapi kalau yang dimaksud ppm itu adalah bahan organik atau misalnya bahan yang mengandung pestisida dan sebagainya, jelas bahwa dua-duanya itu out of the range. Jadi tidak memenuhi persyaratan. Jadi dua-duanya tidak bagus. Mudah-mudahan menjawab. Silakan ditambahkan oleh Pak Jeffrey. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau misalnya saya gunakan e-spring di rumah saya gitu ya, Pak Igu, saya tes nih berapa ppm. Itu mungkin berbeda kalau e-springnya dipakai di rumahnya Pak Igu. Ya, karena saya pakai air tanah atau air tanah di tempatnya
Pak Saleh atau Bu Yuli atau siapapun yang hadir di sini mungkin berbeda-beda juga gitu ya. Tapi tadi Pak Hari sudah kasih standarisasi di bawah 500 ppm itu masih layak buat diminum. Nah, jadi sekarang kita tinggal pikirkan bagaimana teknologinya, bagaimana sertifikasinya, bagaimana historinya gitu ya. Karena semua merek pasti bilang, "Oh, ini bagus ini itu." Jadi kita sebagai konsumen, kita yang berhak mempelajari lebih detail karena ini bicara air minum ya, yang punya manfaat sangat penting sekali. Kalau kita bicara mengenai imunitas, sehat optimal, jauh dari penyakit-penyakit kronis, air adalah salah satu juga kita perlu sangat pikirkan. Oke, ppm hanya menunjukkan ya berapa mineral yang ada di sana. Jadi kalau teknologi airnya jelek, dia bilang air kita dong nih 400 ppm atau 300 ppm. Masalahnya mineralnya itu termasuk yang jelek atau gimana nih gitu. Jadi balik lagi ke teknologinya dan siapa perusahaan yang membuatnya itu juga seperti itu. Oke, kemudian kembali dari Pak Iswarin, ada P1, P2, P3, P4 sesuai peruntukannya. Ada buat mesin pertanian, konsumsi, tapi lupa lama nggak ketemu ya wassalam. Oke. Ini mungkin informasi ya. Ya. Oke. Berikutnya dari Pak Prasetya. Selamat malam Pak Hari. Pak Jeffrey izin bertanya, kalau air untuk pembuatan kopi, baiknya air yang mineral tinggi atau yang mineral rendah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Jeffrey ini ahlinya kopi. Jadi Pak Jeffrey nanti bisa menjawab. Tapi pada dasarnya untuk pembuatan kopi itu yang paling bagus adalah sekali lagi bukan air di mineral. Meskipun beberapa jenis mineral akan berpengaruh terhadap rasa dan aroma kopi. Yang sangat mengganggu itu adalah kalsium kalau dia terlalu tinggi untuk kopi. Kemudian begitu juga kalau dia klor maksud saya, klorinnya terlalu tinggi itu juga akan sangat mengganggu. Nah, di luar itu akan dijelaskan oleh Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Saya kalau di rumah ya Pak Prasetya, saya menggunakan e-spring dan saya peminum kopi, jadi saya grinder sendiri, saya seduh sendiri kopi di pagi hari, dan so far sih dengan air e-spring ya, karena saya tahu airnya sehat, bermineral yang juga sangat bagus ya, enak sih. Ya, saya belum pernah coba membuat kopi dengan air yang dimineral atau yang mineral rendah, karena saya bisa minum air e-spring ini karena ada mineralnya, jadi saya merasa segarnya, manis, enak seperti itu. Saya pernah coba minum air yang demineral, yang nggak ada mineralnya, saya merasa minum tapi kok ditelan, kayaknya belum selesai gitu, nggak tahu gimana ya. Nah, saya belum pernah coba sih untuk membuat kopi dengan air yang demineral seperti itu. Oke, saya boleh share lagi ya Pak Hari ya. Ini mungkin bukan menjawab pertanyaan Pak Prasetya. Saya mau tunjukkan ini aja nih. Nah, ya. Nah, ini yang tadi saya sebut katup Hayakawa. Jadi teman-teman kalau lihat keran air itu kan dipasang dengan katup. Nah, katup Hayakawa ini akan membuat ada 3 pilihan. Pilihan pertama dan kedua itu buat air yang tidak diproses. Jadi ya buat cuci tangan, cuci piring dengan air yang normal, tidak difilter, tidak membuat e-springnya jadi on. Nah, tapi dengan yang ada pilihan yang ketiga, disitulah e-spring akan bekerja. Jadi air difilter dulu, lalu setelah difilter di karbon, masuk ke UV, lalu airnya keluar dari lubang yang kecil. Nah, ini membuat banyak orang suka ya. Jadi kalau dia mau nginep kemana, dia mau ya apa ya, ya misalnya di villa 6 bulan tadi lah contohnya, dia tinggal bawa e-spring ini, dia pakai di sana. Oke. Nah, ada yang juga bertanya ke saya begini, memang penting ya air mineral. Memang kalau kita, ya mungkin dengan ini bisa memperjelas ya,
ada satu demonstrasi teman-teman, ini di luar negeri, saya hanya ambil foto-fotonya aja dan baca penjelasannya, dengan tanaman bawang. Dia gunakan e-spring air mineral yang berkualitas tinggi, diakui secara dunia, global market, ada di 100 negara. Lalu dia gunakan air yang demineral, ada juga air yang mineralnya udah macam-macam, jadi bukan yang mineral yang dibutuhkan, tapi segala macam deh. Dan ada air yang apa deh, saya lupa satu lagi ya. Nah, mereka adakan uji coba, ya seperti ini. Saya nggak tahu ini berapa lama kemudian, karena dalam bahasa Jerman penjelasannya saya kurang paham. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa iya ya, ternyata bukan hanya manusia, ya tanaman, tumbuhan pun juga perlu dapat air yang ada mineralnya. Karena mineral bicara mengenai pertumbuhan dan banyak manfaat lainnya, seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan, saya nggak butuh mineral dari air, saya nanti dapat kok dari makanan. Kalau dia mengatakan itu, dia harus banyak sekali makan sayur dan buah. Banyak sekali. Oke. Kalau enggak, pasti ada organ-organ tubuhnya yang bisa terganggu. Ya, misalnya salah satunya pasti terasa adalah metabolismenya. Seperti itu ya. Nah, ini jadi untuk perbandingan aja, teman-teman. Dan dalamnya juga beda. Ya, jadi ini buat tanaman, apalagi buat tubuh kita ya. Memang kita nggak bisa lihat, tapi saya melihat kok orang-orang yang minum air yang sehat, dengan nutrisi yang bagus, pola makan yang baik, hidup yang sehat, wah mereka jadi awet muda dan sangat terlihat sehat optimal. Seperti Pak Hari ini, masih yang membuat saya salut, masih ikut pendakian ke anak Gunung Himalaya. Waduh, luar biasa. Karena saya pernah naik ke Mahameru, itu aja saya sudah mau pingsan gitu ya. Tapi ini ke anak Gunung Himalaya kan lebih luar biasa lagi. Oke, karena sudah nggak ada yang bertanya, mungkin saya coba jelaskan yang tadi Pak Hari dan saya sudah sampaikan mengenai masalah investasi jangka panjang ya. Jadi kalau kita bicara air galon, 19 liter, harga 18.000. Nah, kalau harga e-spring 12 juta, kalau dipisah antara harga unitnya dengan cartridge-nya, jadi 10 harga cartridge itu filternya dan UV itu 1,7. Nah, ini program cicilan waktu itu ya, dengan program cicilan 24 bulan, tapi saat ini sedang berlangsung program cicilan yang 12 bulan. Jadi satu bulannya sekitar 1 juta. Nah, ini satu filter karbonnya dan UV yang disebut cartridge bisa dipakai 5.000 liter atau 1 tahun. Mana yang lebih cepat? Nah, kalau kita bandingkan, kalau 19 liter harga galon 18.000, berarti harga air per liternya Rp947. Nah, kalau cartridge e-spring, karena dia bisa buat 5.000 liter air, harga cartridge-nya 1,7, jadi harganya hanya Rp343 per liter. Jadi hanya sepertiganya ya harga air dari e-spring. Nah, harga 10 jutanya kita lihat sebagai sebuah investasi jangka panjang. Kalau buat kesehatan memang selalu seperti itu. Kalau kita lihat obat contohnya, itu adalah untuk instan ya, untuk kesembuhan kita. Tapi ini semua adalah untuk pencegahan, buat preventif untuk masa yang ke depannya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita anggap buat 1 tahun, kita keluar uang kalau dengan galon, asumsi 1 galon per hari, keluar uang 6,480, hampir 6,5 juta rupiah. Nah, dengan e-spring, kalau dianggap juga 1 galon per hari, ini ada hitungannya ya, 360 galon kali 19 liter, bla 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 bla. Jadi biaya pemakaian setahunnya itu 2,2 juta. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan e-spring, ini menghemat sepertiganya. Oke. Dan banyak teman-teman saya mengatakan setelah dia pakai e-spring, ya airnya dia suka, segar, dan dia ikuti semua caranya. Dan yang pasti, menghindari cedera tulang belakang. Karena beberapa teman saya ya mengalami itu ya, gara-gara hal sepele, gara-gara ngangkat galon. Jadi ini sepele sih, tapi kalau kita sudah ngalamin terkena masalah itu, kita akan mengerti ngangkat itu mesti hati-hati juga. Oke, nah ini jadi penghematannya 4,2 juta setahun, jadi per bulan yang kita menghemat 354.000. Oke,
Apakah masih ada pertanyaan ya? Oke, ada pertanyaan terakhir dari Pak Yudi Nur Cahyo. Selamat malam Pak Hari, izin bertanya, apakah air yang TDS-nya rendah berarti kurang bagus karena mineralnya kurang? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Yudi. Jadi kalau misalnya dilihat seperti itu, kita juga masih belum tahu apakah itu bagus atau kurang bagus. Bahwa TDS-nya rendah, minimal kita tahu ada mineralnya. Cuman sekali lagi, mineralnya yang mana? Seperti yang disampaikan Pak Jeffrey tadi. Kalau mineralnya itu benar-benar mineral yang benar-benar kita butuhkan, misalnya ada kaliumnya, ada natriumnya, ada kloridanya, dan seterusnya seperti itu, ya berarti bagus. Terus kemudian persyaratan untuk kadar mineral di dalam air minum ini, yang saya lihat di Kementerian Kesehatan itu hanya ada maksimumnya saja. Jadi dengan demikian, maka kadar minimumnya itu rata-rata hampir tidak ada. Jadi dengan demikian kita asal mineralnya itu ada, meskipun dia tinggi atau tidak tinggi, itu bisa dianggap memenuhi persyaratan. Kemudian, nah ini pertanyaan berikutnya dari Pak Yudi, boleh saya bacakan langsung ya Pak? Silakan Pak Hari. Ada yang TDS-nya mendekati 0, katanya bagus untuk ginjal. Nah, ini yang disebutkan oleh Pak Jeffrey tadi, ini sebetulnya agak salah persepsi. Benar bahwa ginjal itu akan terbebani kalau kita minum air yang kadar kalsiumnya terlalu tinggi. Jadi dengan demikian ada kemungkinan akan terbentuk batu ginjal. Apalagi kalau misalnya pH itu tinggi. Jadi dengan demikian ini yang perlu kita waspadai. Tapi tidak berarti bahwa air yang sama sekali TDS-nya 0 itu bagus untuk ginjal, itu tidak. Karena ginjal itu juga bahkan perlu mineral, Pak. Jadi seperti yang sudah tadi saya pampangkan di slide di antara beberapa slide saya, cairan tubuh itu dimanapun mau intraseluler maupun ekstraseluler semuanya mengandung mineral. Dan mineral itu juga di ginjal itu butuh. Ginjal hanya akan berat kalau dia harus membuang protein. Jadi protein itu memang akan memberatkan kerja ginjal. Kemudian yang kedua adalah kalau kalsium terlalu tinggi. Setahu saya adalah seperti itu. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Sudah, terima kasih Pak Hari. Oke, kita akan minta waktu 10 menit lagi ya Pak Hari. Ya Pak.